Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal bongkar satu misteri sains yang seru banget. Gimana caranya mengubah limbah industri jadi sesuatu yang super berharga. Ini adalah cerita tentang kecepatan, kimia, dan gumpalan hitam yang bikin pusing. Coba deh bayangin, setiap tahun ada jutaan ton limbah dari pabrik kertas. Kelihatannya cuma sampah kan? Tapi gimana kalau ternyata kita bisa mengubahnya jadi bahan bakar dan bahan kimia yang berguna? Nah, ini dia pertanyaan besar yang coba dijawab oleh para ilmuwan. Oke, kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita, lignin. Anggap aja lignin ini kayak betonnya kayu yang bikin pohon jadi kuat dan kaku. Nah, waktu pabrik kertas bikin bubur kertas, lignin ini dipisahin dan akhirnya jadi produk sampingan yang jumlahnya banyak banget. Dan ini jumlahnya nggak main-main loh. Setiap tahun ada sekitar 6-9 juta ton kraft lignin yang tersedia. Kebanyakan sih cuma dibakar aja buat jadi energi. Padahal potensi sebenarnya jauh lebih besar dari itu. Ini kan sumber daya terbarukan yang potensinya luar biasa. Tapi ada satu penjahat dalam cerita ini, namanya Char. Jadi pas ilmuwan coba mengolah lignin, sering banget malah terbentuk gumpalan hitam lengket ini. Char ini sama sekali nggak berguna dan bikin jumlah produk berharga yang bisa kita dapat jadi anjlok. Jadi tantangannya tuh gini. Bayangin kita mau bongkar bangunan Lego yang rumit jadi kepingan-kepingan kecil yang berguna. Itu namanya depolimerisasi. Masalahnya, kepingan-kepingan kecil ini lengket banget dan mereka malah nempel lagi secara acak jadi gumpalan aneh yang nggak berguna. Nah, itulah repolimerisasi yang akhirnya jadi si Char itu. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya yang mau dijawab para peneliti. Gimana caranya kita bisa ngendaliin reaksi ini? Gimana caranya memaksimalkan produk yang bagus dan meminimalkan yang jelek? Dan ternyata jawabannya ada di waktu. Para peneliti ini punya ide yang cerdas banget. Mereka sadar kalau mau ngerti gimana Char terbentuk, mereka harus menangkap basah prosesnya. Jadi, mereka memutuskan untuk melakukan investigasi super cepat buat ngintip momen-momen paling awal dari reaksi kimianya. Idenya tuh jujur aja brilian. Jadi mereka masak lignin ini terus tiba-tiba di stop paksa pada waktu-waktu yang super singkat. Cuma 1 menit, 2 menit, 4 menit, dan 12 menit. Tujuannya buat lihat apa aja yang terjadi di setiap tahap awal itu. Jadi, setelah setiap reaksi dihentikan, hasilnya langsung dipisah-pisahin dengan teliti. Udah kayak detektif di TKP. Mereka membagi barang bukti jadi beberapa kategori buat ngelihat dengan jelas apa aja yang udah terbentuk. Nah, mereka bagi jadi 3 kelompok utama. Pertama, tentu aja si Char ini, si penjahatnya. Kedua, ada padatan terpresipitasi atau PS. Ini isinya molekul-molekul ukuran sedang. Dan ketiga, organik larut asam atau ASO, yang isinya molekul-molekul kecil yang paling kita injar. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Apa yang mereka temukan di waktu paling singkat itu benar-benar mengubah cara kita memandang seluruh proses ini. Jadi, apa sih yang sebenarnya kejadian di 60 detik pertama yang super penting itu? Jawabannya, cukup dramatis. Coba deh lihat grafik ini. Sumbu datarnya ini nunjukin ukuran molekul. Makin ke kanan, makin gede molekulnya. Lihat deh kurva yang hitam tebal itu. Puncaknya di kanan kan? Itu lignin aslinya. Ukurannya besar. Nah sekarang coba lihat kurva-kurva lainnya. Terutama yang putus-putus untuk 1 menit. Wow, puncaknya langsung geser jauh ke kiri, ke arah molekul yang jauh lebih kecil. Ini gila sih. Dalam 60 detik aja, ukurannya kepotong setengah. Dan bukti visualnya lebih keren lagi. Di kiri yang gambar A, itu peta kimia lignin asli, penuh titik-titik yang nunjukin ikatan kimianya. Sekarang, lihat gambar B dan C di kanan, setelah reaksi berjalan 1 menit. Perhatiin deh, area yang dilingkarin itu, titik-titiknya hampir hilang semua. Ini bukti nyata kalau lem yang nyatuin lignin itu hancur dalam sekejap. Intinya apa? Proses pemecahan lignin ini ternyata bukan pelan-pelan, tapi bam, reaksi ledakan kimia yang super cepat di awal. Ligninnya hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Tapi ya gitu, namanya juga penelitian. Mecahin satu misteri, malah nemu tantangan baru yang lebih rumit. Ternyata ada sebuah dilema besar di sini. Grafik ini nunjukin sisi jeleknya. Coba perhatiin batang yang warna orange ini. Ini jumlah si Char ya. Lihat kan, makin lama reaksinya, dari 1 menit sampai 12 menit, batangnya makin tinggi. Artinya, makin lama kita proses, makin banyak juga penjahat yang kita bikin. Nah, tapi ini dia dilemanya.
Di grafik yang ini, kita lihat jumlah monomer. Ini molekul kecil berharga yang kita mau, jumlahnya ternyata juga naik seiring waktu. Jadi buat dapat yang bagus, lebih banyak, kita terpaksa dapat yang jelek lebih banyak juga. Slide ini ngejelasin dilema utamanya dengan pas banget. Kalau waktunya singkat, hasilnya emang lebih bersih, caranya dikit, tapi produk berharganya juga dikit. Sebaliknya, kalau waktunya lama, produk berharganya dapat banyak, tapi kita juga kebanjiran car. Terus gimana dong? Apa artinya ini semua? Penemuan ini bukan berarti jalan buntu. Justru sebaliknya. Ini ngasih kita semacam peta jalan buat masa depan. Kuncinya ternyata bukan soal kecepatan maksimal, tapi soal presisi. Para penelitinya sendiri nyimpulin dengan pas banget. Mereka sadar kalau ini tuh kayak ada dua perlombaan yang jalan barengan, satu perlombaan super cepat buat mecah lignin, dan satu lagi perlombaan yang lebih lambat antara menciptakan produk bagus atau produk jelek. Kemenangan ada pada penyetelan waktu yang cermat. Nah, diagram ini kayak rangkuman dari semua cerita kita. Lignin dipecah super cepat, jadi kepingan-kepingan kecil. Dari situ ada dua cabang jalan. Satu jalan yang lebih lambat menuju monomer yang kita mau, dan satu jalan lagi menuju car. Tugas kita sekarang adalah jadi polisi lalu lintas kimianya, nganahin semuanya ke jalur yang benar. Ini kan jadi bikin kita mikir ya. Dengan ngerti reaksi kimia sampai sedetail ini, para ilmuwan ini bukan cuma mecahin masalah lignin, tapi mereka juga ngebuka cara pikir yang baru. Mungkin aja, di dalam sesuatu yang kita anggap limbah, sebenarnya ada solusi buat masa depan energi kita. Pertanyaannya sekarang, harta karun apa lagi ya yang sebenarnya ada di depan mata kita tapi belum kita sadari?